Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Kali ini tutorial adalah untuk membuat soal, ya, bukan membuat sih, untuk mengetik, mengisi, memindahkan soal yang sudah kita punya gitu ya intinya. Jadi begini caranya. Oh, ini saya kembalikan dulu ke awal. Jadi kan kita tadi sudah berhasil membuat wadahnya nih. Nah, kita klik wadah tersebut. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ada informasinya, kalau di situ hanya boleh diambil 1 kali, dan saat ini kuisnya belum tersedia sampai nanti tanggal 30, lalu kapan terakhir ditutupnya gitu ya. Dan kalau mau ngambil ini membutuhkan password. Nah, di sini ada informasinya seperti itu. Kembali lagi ya, sekali lagi untuk password itu kebijakan masing-masing ya. Di sini saya juga baru ingin uji coba gitu ya. Khusus mata pelajaran saya aja sih. Nanti kalau misalkan lebih efektif daripada restrict, maka bisa kita gunakan untuk kedepannya. Oke, di sini time limitnya adalah 2 jam. Lalu karena kita mau membuat soal ya, kita langsung aja pilih edit quiz. Oke, tampilannya seperti ini. Ada maximum grade, total of marks, lalu ada shuffle, add, select multiple items, dan sebagainya. Yang harus teman-teman lihat adalah pertama kali adalah maximum grade. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi poin maksimumnya 100. Jadi kita ketik dulu tadi 100, terus kita save. Biasanya tampilannya 10 kalau nggak salah ya. Ini tadi kali saya sudah pernah, saya tadi coba bisa nggak 100 ternyata. Alhamdulillah bisa. Oke, kita pilih apakah pertanyaan ini mau di-shuffle. Karena sepertinya biasanya kita men-shuffle ya diklik saja si shuffle. Cuman kalau teman-teman yang nanti di dalamnya itu ada wacana yang dipakai untuk 2 atau 3 pertanyaan, saya sarankan wacana tersebut tuh harus selalu dilampirkan di dalam soal. Jadi diharapkan tidak ada lagi soal contohnya wacana atau artikel ini akan digunakan untuk pertanyaan nomor 10 sampai 12 gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman memberlakukan shuffle tapi ada soal tipe seperti itu dan wacananya hanya disisipkan di 1 soal, maka akan saya jamin itu jadinya acak-acakan ya. Jadi kembali lagi kalau misalkan di soalnya ada artikel atau wacana, tolong dilampirkan di semua nomor pertanyaan. Oke, sudah diklik shuffle. Selanjutnya adalah add. Pilihannya ada new questions, ada from question bank. Kalau tadi ada teman yang udah ngetik duluan di question bank, dia tinggal pilih dari sini. Tapi kalau kita pengen baru benar-benar buat, ya ketik aja di new questions. Oke, di sini ada pilihan. Pilihan tipe soal. Apakah mau multiple choice, true, false, matching, kemudian ada short answer, numerical, dan sebagainya. Yang sudah familiar kita gunakan sih, biasanya ke multiple, true and false, matching, and short answer ya. Ada juga mungkin sudah ada yang pernah coba essay. Jadi sini saya akan memberikan yang pertama dulu aja deh. Contoh yang multiple choice. Kita klik, lalu kemudian kita add. Ya. Kategori ini sih biasanya kita selalu mengabaikan, tapi ternyata akhir-akhir ini saya menemukan manfaat dalam menentukan kategori, karena lebih mudah mencari kalau di question bank. Kategorinya karena kita ingin membuat untuk pas ganjil ekonomi kelas 10, jadi kita klik aja yang ini. Jadi nanti ini mudah kalau kita mau mencari di question banks itu cukup cari di kategori sesuai yang kita tentukan. Nah, question name. Biasanya kita nulisnya itu soal nomor 1, soal nomor 2 gitu. Tapi di sini saya juga bisa menyarankan teman-teman question name-nya itu bisa berdasarkan isi topik pertanyaan. Jadi kalau contohnya di sini saya mau bikin soal tentang apa pengertian dari ekonomi itu, kata ekonomi. Jadi question name-nya saya tulis aja di sini. Definisi ekonomi.
Misalkan ya, ini contoh ya. Question text-nya, pertanyaannya apa? Misalkan kayak gini, ini contoh aja. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani gitu. Ya. Di mana terdiri dari kata oiko dan nomia. Ya. Oke, lalu kemudian pertanyaannya adalah apakah arti dari oiko dan nomia? Oke, kalau sudah seperti itu jangan lupa kasih tanda tanyanya ya, karena ini kan pertanyaan. Default mark itu adalah poin untuk soal ini itu berapa? Misalkan saya memberinya poin 1 ya, saya tulis poinnya 1. Ingat di sini ada warna merah, artinya itu wajib untuk diisi. General feedback, kosongkan. ID number, kosongkan. Nah, di sini ada pilihannya, one or multiple answer. Kalau misalkan pilihan ganda cuman single atau satu jawabannya ya, teman-teman pilihnya one answer only. Kemudian shuffle the choice, yes, diklik. Terus multiple choice-nya pilihannya apa? Biasanya sih ABC ya, bisa huruf kapital, huruf kecil, tapi biasanya saya pakai huruf yang besar. Kemudian di sini mulailah dengan pilihan choice dari pilihan gandanya itu. Jadi misalkan di sini saya nulisnya artinya adalah aturan rumah tangga, misalkan. Dengan ini adalah jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar biasanya saya memang selalu ketik di awal tanpa perlu pokoknya intinya semua kunci jawaban itu tulis saja di paling atas, karena kan tadi sudah kita shuffle pilihannya nanti kalau buat anak-anak. Jangan lupa setelah tulis ini, pilihan dikasihlah poin jawaban itu berapa. Karena dia cuma jawaban mutlak yang cuma satu jawabannya, dia jadinya pilihlah 100%. Untuk pilihan yang lain, yang pilihan yang tidak benar itu ya, pengecoh itu boleh dibuat dulu ya aturan rumah itu aja misalkan. Kemudian ininya karena salah jadi nggak perlu dikasih grade. Pilihan ketiganya adalah jual beli misalkan. Ini hanya contoh ya. Ini aja di noun atau tidak memiliki nilai. Noun juga. Ingat karena kita tingkatnya adalah SMA, maka choice-nya sampai 5. Jadi A, B, C, D, E. Uang misalkan. Dah. Oke, ini sudah pilihan sudah 5. Di mana jawaban itu hanya satu yang benar. Lalu kalau sudah merasa yakin dengan semua, kita lanjut deh ke ada combine feedback. Ya ini nih cuma kayak kata-kata kalau misalkan anak-anak pilih jawaban itu saat dia jawab benar, respon kita apa gitu. Saat mereka jawabnya salah atau tidak tepat, respon kita apa. Ini kalau saya sih abaikan saja ya. Multiple tries. Nah ini nih hal yang baru. Multiple tries itu jadi kayak sistem ada sistem yang mengurangi nilai jika si anak-anak itu jadi ada penalti kalau misalkan anak-anak itu coba mengklik semua jawaban. Karena kan kayak tadi tuh di wadahnya itu kalau kita selalu menampilkan jawaban benar. Nah, kalau kita selalu menampilkan jawaban benar saat milih, itu kan anak-anak langsung tahu nih, oh ternyata kunci jawabannya A. Udah deh saya langsung klik A. Nah, kalau kita terapkan penalti,
maka nilainya bisa aja nggak jadi 100% lagi. Karena setiap kesalahan, setiap mencoba mengklik pilihan jawaban itu ada penaltisnya. Tapi karena tadi kita sudah menghilangkan kunci jawaban atau ibaratnya itu informasi kunci jawaban di wadah utama tadi ya, kita pilih ini jadi 0% aja. Jadi anak-anak kalau mau ngeklik semua, ya nggak apa-apa, nggak ada penaltinya. Ya, jadi ini tolong diganti penaltinya menjadi 0%. Kenapa kalau nggak diganti? Jadi nanti bisa kejadian anak-anak itu jawab benar, cuman nggak dapat skor. Karena apa? Mungkin saat mereka mengerjakan, mereka itu ngeklik semua jawaban. Padahal kalau mereka ngeklik jawaban dengan seenaknya, itu ada penaltinya. Jadi ini harus dibuat 0% ya teman-teman untuk multiple choice. Sudah merasa cukup, ya kita langsung save saja. Save change and continue editing. Continue editing itu artinya kembali lagi nih ke awal. Tapi kalau memang sudah selesai, save change. Nah, kalau sudah berhasil, ini jadi. Continue editing tuh jadi kayak kalian takutnya nanti teman-teman itu mati lampu, takut nih mati lampu, saya ngetik soalnya belum selesai, udah deh save and continue editing. Tapi kalau udah membuat soal, sudah yakin mau ke soal berikutnya nomor 2, ya save change. Oke. Itu untuk multiple choice tunggal. Sekarang kita akan tutorial untuk multiple choice yang jawabannya itu berganda. Tetap pilih multiple choice, ya. Kemudian question names-nya ada unsur-unsur dari pertanyaan, misalkan di sini adalah warna pelangi gitu, misalkan ya. Warna pelangi, misalkan berikut ini manakah yang tidak termasuk warna pelangi, gitu misalkan ya pilihannya. Nilainya tetap 1, kemudian multiple choice-nya. Nah, di sini kalau dia jadi pilihan berganda majemuk, itu ini yang harus diganti. Multiple answer allow. Oke, ini tetap di shuffle nih, tetap ya. Multiple answer allow, ini untuk multiple choice yang berganda, jawabannya lebih dari 1. Ini bisa diganti, bisa tidak. Nah, choice-nya nih, warna pelangi yang tidak termasuk warna pelangi ya soalnya tadi ya. Oke, jadi di sini saya akan tulis warna misalkan hitam, kemudian biru, lalu ada merah, dan kemudian kuning, sehingga dan terakhir adalah jingga gitu. Nah, jawabannya kan yang salah itu ada 2 nih di sini. Ada hitam, ada biru. 2 apa 3 ya? Oh ya, cuma 2 ya. Ada hitam sama biru. Nah, karena dari 5 pilihan yang salah itu ada 2, maka harusnya 100% itu dibagi deh sama jawaban yang tersedia. Karena dari 100% bagi 2, jadi satu pilihan benar itu bernilai 50. Jangan lupa diganti ya 50%. Kenapa sih 50%? Karena kita memiliki 2 jawaban yang benar. Jadi kalau misalkan si anak cuma pilih hitam, dia cuma dapat poin skornya 50%. Sedangkan kita memintanya kan hitam dan biru. Nah, kalau dia jawabnya 2 yang benar, maka nanti nilainya dia bakal dapat 100%. Jadi dapat poin full point gitu. Tapi misalkan nanti pilihannya itu mau 3 pilihan, misalkan di sini saya ganti jadi warna putih gitu ya. Kan jadi 3 nih jawabannya. Nah, teman-teman harus membaginya lagi. Jadi kalau 100 dibagi 3, 33,3% kan. Ya, itu ini diganti. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pilihannya ada 4, masing-masing nanti poinnya 25%. Jawabannya ada 5, 20%, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menghitung
Mau berapa sih batas pilihannya? Ini malah ada minus sakingnya ya. Jadi kalau dia jawab salah itu bisa punya nilai minus. Oke, dah di sini. Karena ini untuk tipe soal yang jawabannya lebih dari satu, jangan lupa grade-nya pun dibagi rata sesuai jawaban yang benar. Yang lainnya, yang pengecoh, itu kita kasih non-grade. Oke. Sekali lagi, multiple choice-nya jangan lupa dibuat jadi 0%. Dan kemudian sudah yakin nggak perlu ngedit-ngedit lagi, save change. Maka kalau berhasil akan tampil seperti ini. Nah, itu tutorial untuk multiple choice yang jawabannya berganda atau majemuk lebih dari satu. Lanjut, kita ke bentuk soal true or false. Jawaban benar atau salah. Jadi biasanya di sini pernyataannya. Question name-nya nama bunga gitu. Misalkan saya akan bikin pertanyaan seperti ini. Bunga mawar memiliki warna lebih banyak dibandingkan warna bunga melati. Misalkan, banyakkan warna bunga mawar atau banyakkan warna bunga melati? Gitu. Banyakkan bunga mawar dong warnanya. Melati paling cuman putih, ada juga ungu ya, kayaknya ya. Ada kuning juga. Oke, jadi di sini kita bikin pernyataan yang anak-anak itu suruh tahu itu true or false. Default marknya bisa kalau teman-teman rubah jadi 1 atau 2, pokoknya bobot poin untuk soal itu berapa. Misalkan kita di sini kita bikin 2 ya. Oke, kemudian general feedback-nya ini kosongin aja. Jadi tidak menambah pekerjaan teman-teman ya. ID number kosongkan, correct answer-nya. Jadi kunci jawabannya itu apa? False. Nah, kebetulan banget nih dia langsung milih false. Ya udah, nggak usah kita ganti, langsung false. Kemudian ini kosongkan. Multiple tries-nya adakah penalty? Wah, ini nggak bisa diganti nih. Penalty for each incorrect try itu dia langsung 1. Karena langsung dikoreksi gitu kan. Sudah selesai, kita langsung save change. Muncul di situ. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk tipe matching. Mencocokkan. Question names-nya berikut ini. Oh, bukan. Saya mau mata pelajaran aja. Mata pelajaran, MAPEL gitu ya. Question text. Cocokkan. Pernyataan berikut ini dengan pilihan yang tersedia. Ntar kita lihat dulu nih. Ini kayak question text-nya ya, pertanyaan utamanya ya. Nilainya kalau misalkan teman-teman mau bikin mencocokkannya itu 5 poin ya 5. Mungkin nanti ada 5 pertanyaan gitu. 5 pernyataan dalam satu soal. Oke, question number 1. Di sini contohnya adalah di sini. Cocokkan pernyataan berikut ini dengan pilihan yang tersedia. Kalau gitu pasangkan nama guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya ini. Di sini question-nya misalkan ekonomi gitu. Jawabannya adalah Miss Ica, gurunya. Kemudian sejarah, pilihannya Miss Septi. Ya.
Kemudian yang ketiga, matematika IPS. Misalkan jawabannya Miss Julia. Jangan lupa ditambah blanks for 3 more questions. Jadi kita tuh harus memberikan pilihan pengecoh. Jadi nggak perlu ada soalnya, tapi ada answer-nya aja langsung. Misalkan di sini ada Miss Atika atau ada Miss Retno dan ada juga misalkan Mr. Tony gitu ya. Udah, itu adalah pengecohnya ada 3. Kemudian combined feedback-nya tidak perlu multiple choice-nya. Nah, sekali lagi multiple choice-nya kita kosongkan. Oke, sudah yakin save and change ya kalau sudah yakin. Jadi jangan lupa dikasih jawaban pengecoh ya, karena ini kan mencocokkan. Oke, save change. Di sini kita udah buat banyak nih, tapi saya pengen coba dong lihat hasilnya gimana gitu. Coba kalau mau untuk melihat itu kita klik yang gambar apa ini kaca pembesar ya. Diklik aja, nanti ada previewnya nih contohnya seperti ini. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri kata ini yang pertanyaan yang saya tulis tadi ya, jawabannya kan itu, nah kan tadi saya ngetik aturan rumah tangga itu paling atas, tapi saat ditampilkan dia udah nge-shuffle sendiri. Kita pilih, udah yakin ya. Coba ini, bisa di-submit and finish nggak? Fill it correct response. Dah. Dan nanti hasilnya udah langsung kayak gini aja nih anak-anak. Gitu. Close preview. Kemudian ini yang tadi warna pelangi. Boleh pilih lebih dari 1. Jadi yang tidak termasuk jadi hitam, putih, biru. Oke. Coba kita submit and finish. Nah, udah selesai. Maaf ya, saya sambil batuk.